adalah pulau yang selalu menjaga keharmonisan dan kesucian alam. Masyarakatnya hidup dengan berasaskan filosofi Nangun Satkerti Loka Bali, yaitu memuliakan alam beserta isinya. Namun, seiring bertumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat, berbagai permasalahan urbanisasi mulai bermunculan di Bali, di mana salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat yang berdampak pada munculnya permasalahan kemacetan, tingginya konsumsi energi, serta menurunnya kualitas udara yang juga berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat. Masyarakat Bali itu sangat bergantung ya sama energi fosil dan konsumsinya sangat tinggi. Hal ini tentunya tidak bagus dari segi subsidi dan juga dari segi emisi. Energi fosil itu menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi. Dengan konsumsi energi fosil yang tinggi, emisi karbonnya juga pasti tinggi di Bali ini. Menanggapi isu permasalahan energi dan mobilitas tersebut pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB sebagai upaya untuk memastikan terdapat percepatan pada upaya mengurangi emisi karbon pada sektor transportasi di Bali. Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali arah baru, khususnya dalam bidang energi, yaitu menggunakan energi bersih. Dalam kaitan dengan energi bersih ini, saya telah mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Gubernur, pertama adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang penggunaan energi bersih dari hulu sampai hilir. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang mendorong terjadinya proses transisi energi, di mana pemerintah sudah menyiapkan regulasi Pergub 48 tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Salah satu amanat dalam Pergub tersebut adalah untuk membentuk Komite KBLBB dan RAD atau Rencana Aksi Daerah. Dengan RAD ini kita dapat menggait migrasi dari ICE menjadi EV dengan target RAD pada tahun 2026, yaitu pertama kami menargetkan migrasi 145.880 unit kendaraan sepeda motor listrik berbasis baterai dan 5.719 kendaraan roda 4. Kedua, kita juga menargetkan adanya 50 unit angkutan umum berupa bus berbasis baterai yang akan digunakan di Bali untuk melayani masyarakat. Dan ketiga, kita berharap dengan adanya migrasi ini adanya penurunan emisi karbon sebesar 41.516 ton selama 2022 hingga 2026. Pemprov Bali akan menerapkan strategi pada 5 pilar, yaitu pilar manajemen, pilar infrastruktur, pilar industri, kemudian pilar sumber daya manusia, dan pemasaran. Pada pilar manajemen kita akan memastikan proses pengelolaan program akan berlangsung dengan sistem manajemen yang baik. Dan kemudian kedua, menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Provinsi Bali. Ketiga, kita mendorong tersedianya 4 fasilitas utama untuk terciptanya industri kendaraan listrik, yaitu fasilitas perakitan kendaraan listrik, fasilitas bengkel konversi, fasilitas perawatan kendaraan listrik, dan fasilitas pengumpulan baterai bekas untuk kendaraan listrik. Keempat adalah memastikan berlangsungnya proses alih teknologi secara mulus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kelima, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menumbuhkan ketertarikan terhadap penggunaan kendaraan listrik, baik untuk kendaraan pribadi maupun sebagai transportasi publik. Strategi Pemprov tentunya dengan sudah terbitnya beberapa regulasi. Yang pertama, untuk membangun ekosistem melibatkan peran antar stakeholder dalam ekosistem energi bersih tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya ada kepeloporan dari sisi pemerintah untuk memberi contoh terhadap penggunaan energi bersih dan kendaraan listrik.
di mana gedung-gedung pemerintah sudah ada beberapa lokasi yang terpasang PLTS atap, kemudian mendorong infrastruktur. Dalam hal ini adalah badan usaha kita, yaitu PLN, untuk menyiapkan infrastruktur ketenaga listrikan untuk suplai bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sumbernya juga dari energi bersih. PLN telah menyiapkan beberapa stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum. Yang sudah dibangun itu satu, yang tahun 2021 kita nambah 21, total 22. Saya berharap memang infrastruktur untuk kendaraan listrik berkembang terus dan semakin praktis. PLN terbuka, bekerja sama, dan ini bisa mendrive penggunaan energi listrik yang semakin ramah, semakin masif, dan semakin menyenangkan bagi masyarakat Bali. Melalui peluncuran RAD, pemerintah Provinsi Bali berharap Bali bisa menjadi percontohan nasional dan dunia dalam hal upaya untuk memastikan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui percepatan ekosistem KBLBB. Nah, kalau kendaraan listrik dipakai di Bali tentunya tidak akan ada emisi CO2 lagi di kendaraan, dan ini tentunya sehat. Sehat buat pengendara, sehat buat masyarakat yang ada di sekitarnya, dan sehat buat alam Bali. Jadi implementasi nyata dari sisi penyediaan energi di hulu dengan menggunakan energi bersih dan energi terbarukan, dan penggunaan e-mobility dari hulu sampai hilir bersih menuju Bali hijau. Tercipta Bali sehat, kondusif, dan tentunya perekonomian Bali kembali normal dan bahkan meningkat pesat. Bali itu menjadi bersih, nyaman, sehingga dengan kualitas udara yang baik menyebabkan kenyamanan yang tinggi, dan tentunya akan juga memberikan produktivitas masyarakat yang baik. Hal ini tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia untuk juga datang ke Bali. Kita berharap bahwa alam Bali akan lebih terjaga, udaranya lebih bersih, kemudian tidak berisik, sehingga penggunaan emisi karbon akan cukup rendah. Nah, yang akan mendorong tumbuhnya generasi penerus yang sehat, berkualitas, sejahtera, dan masyarakat yang berbahagia. Selain beralih ke KBLBB, pemerintah Provinsi Bali juga akan berupaya mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan angkutan umum, serta meningkatkan minat masyarakat dalam transportasi tidak bermotor seperti berjalan kaki dan bersepeda. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terkait mobilitas, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.